Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi evaporasi. Adapun presentasi kali ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan penugasan dalam mata kuliah Satuan Operasi dan juga Industri Pangan. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Baik Jamiul Ilhami sebagai pembicara ketiga. Lalu yang selanjutnya ada saya sendiri, Alida Margidiana, sebagai moderator dan juga pembicara pertama. Lalu yang terakhir ada Daniarti Zahrin sebagai pembicara kedua. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama akan membahas terkait dengan pendahuluan, lalu yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil dan juga pembahasan, lalu yang terakhir ada penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang daripada pengamatan kami terkait dengan evaporasi adalah karena bahan hasil pertanian setelah dipanen ternyata masih melakukan aktivitas kehidupan atau metabolisme. Jadi di situ masih ada banyak kemungkinan adanya aktivitas mikroorganisme yang dapat menyebabkan daya simpan dari bahan pangan tersebut menjadi sangat pendek atau cepat mengalami kerusakan. Salah satu cara untuk mengatasi daripada pendeknya daya simpan bahan pangan itu adalah dengan menurunkan aktivitas air dalam bahan pangan hasil pertanian tersebut. Penurunan aktivitas air akan membuat bahan pangan lebih awet karena proses pertumbuhan pada mikroba akan terhambat. Bahan hasil pertanian ini merupakan bahan pangan yang mudah rusak dan tidak tahan lama. Oleh karena itu, butuh penanganan lebih lanjut seperti evaporasi. Nah, proses evaporasi adalah proses untuk memisahkan pelarut dengan proses penguapan dari padatan atau zat terlarut yang tidak volatil atau tidak mudah menguap. Nah, evaporasi sendiri ditujukan untuk mendapatkan massa yang lebih pekat dengan cara menguapkan sebagian air yang ada pada massa cair. Lalu proses evaporasi selain berfungsi menurunkan aktivitas air, evaporasi juga dapat meningkatkan konsentrasi atau viskositas daripada larutan. Next. Di sini ada tujuan dan juga rumusan masalah daripada pengamatan yang kami lakukan. Yang pertama, tujuannya adalah memahami prinsip kerja evaporasi dengan mengamati perubahan yang terjadi seperti suhu dan juga total padatan terlarut setelah evaporasi. Lalu yang selanjutnya ada menerapkan prinsip kerja evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada perumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana prinsip kerja evaporasi dengan mengamati perubahan yang terjadi. Lalu rumusan yang kedua, bagaimana menerapkan prinsip kerja evaporasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Berikut adalah tinjauan pustakanya. Penguapan atau evaporasi adalah suatu bentuk proses yang menggunakan panas untuk menurunkan kandungan air dari bahan pangan yang berbentuk cairan. Hasil dari evaporasi atau produk yang diinginkan biasanya dapat berupa padatan atau larutan berkonsentrasi. Larutan yang sudah dievaporasi bisa saja terdiri dari beberapa komponen yang mudah menguap. Evaporator merupakan suatu alat yang memiliki fungsi untuk mengubah keseluruhan atau sebagian suatu pelarut dari sebuah larutan yang berbentuk cairan tentunya menjadi uap, sehingga hanya menyisakan larutan yang lebih padat atau yang viskositasnya lebih tinggi atau lebih kental. Lalu dalam dunia industri sendiri, manfaat daripada evaporator ini adalah untuk mengentalkan cairan sebelum diolah lebih lanjut. Pengurangan volume cairan ini tujuannya adalah untuk menurunkan aktivitas air daripada bahan pangan itu sendiri. Lalu evaporator yang baik dari segi penggunaan keamanan, kebersihan dan juga dari segi bahan bakar dapat bisa mengurangi penggunaan bahan bakar yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pokok bahasan ketiga, yaitu metode. Metode di sini yang pertama ada alat dan bahan.
Alat-alat yang digunakan dalam pengamatan kali ini ada gelas ukur atau gelas beker, kompor listrik, refraktometer, spatula, stopwatch, dan termometer. Lalu bahan-bahannya di sini juga ada air, gula pasir, dan kecap. Langkah kerja yang pertama ada disiapkan 100 gram gula pasir atau kecap dan dilarutkan dalam 250 ml air. Lalu kompor listrik dinyalakan dan diletakkan gelas ukur di atas kompor listrik dan tuangkan larutan gula pasir ke dalamnya. Lalu ukur suhu dan total padatan mula-mula sebelum dipanaskan di atas kompor listrik dan diamati perubahan suhu dan total padatan terlarut setiap 5 menit dan catat hasilnya. Lalu di sini parameter yang digunakan adalah pengamatan ini menggunakan kontrol variabel berupa variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan pada pengamatan ini yaitu suhu, sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu padatan terlarut. Padatan terlarut yang digunakan pada pengamatan pertama adalah 100 gram gula pasir yang dilarutkan dalam 250 ml air. Kemudian pada pengamatan kedua, padatan terlarut yang digunakan adalah 100 gram kecap yang dilarutkan dalam 250 ml air. Metode pengukuran yang digunakan dalam pengamatan ini adalah metode perhitungan persen Brix, yang merupakan metode yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gula dalam suatu larutan, terutama dalam industri pangan. Metode ini melibatkan penggunaan refraktometer yang merupakan alat untuk mengukur indeks refraksi cairan. Lalu analisisnya, ada data persen Brix yang tercatat dengan menggunakan refraktometer akan dianalisis untuk mengidentifikasi padatan terlarutnya sehingga diketahui jumlah pelarut yang terevaporasi. Dalam hal ini, jumlah pelarut yang signifikan dapat berdampak pada total persentase padatan terlarut. Analisis padatan terlarut ini akan memberikan gambaran tentang penguapan yang dialami oleh larutan sampel. Seiring dengan terjadinya penguapan, viskositas dari bahan pangan akan meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah padatan yang tertinggal dan jumlah uap air yang menghilang pada padatan tersebut. Adapun hasilnya dapat dilihat pada hasil pengamatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil pengamatan. Di sini sudah terlampir mengenai tabel yang pertama, yaitu hasil pengamatan gula pasir. Kemudian di sini juga sudah terlampir perhitungan massa sampel terevaporasi pada tabel hasil pengamatan sebelumnya. Selanjutnya ada terlampir juga hasil pengamatan kecap, yaitu berupa tabel kedua, kemudian beserta perhitungannya, yaitu perhitungan massa sampel terevaporasi pada tabel kedua tersebut. Kemudian pembahasannya, besarnya suhu dan tekanan evaporasi sangatlah berpengaruh terhadap proses penguapan cairan. Semakin tinggi maka semakin cepat pula proses evaporasi, tetapi dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan yang dapat menurunkan kualitas bahan. Pada proses evaporasi, gula selama 1 jam, suhu tertinggi yang dihasilkan adalah 97 derajat Celcius dan berada pada menit ke 55-60%. Sedangkan pada kecap, suhu tertingginya mencapai 100 derajat Celcius berada pada menit ke 60. Setiap 5 menit sekali dilakukan pengecekan pada suhu gula dan kecap yang telah dipanaskan. Suhu terendah pada kecap berada pada suhu awal sebelum dilakukannya proses evaporasi. Begitupun pada gula, suhu terendahnya itu adalah 28 derajat Celcius. Selanjutnya, Brix adalah jumlah zat padat semu yang larut dalam gram dalam setiap 100 gram larutan. Pada proses evaporasi, gula pasir yang dilakukan selama 1 jam, setiap 5 menit sekali dilakukan pengukuran. Tetapi besar Brix antara pengukuran pertama dan kedua tidak terlalu jauh. Pada gula pasir, Brix tertinggi berada pada 60 menit dan Brix yang dihasilkan yaitu 63,5%. Sedangkan Brix terendah yaitu pada proses awal yaitu menghasilkan 17,9%. Sedangkan untuk pengamatan kecap, Brix yang dihasilkan tidak tentu. Kadang nilai Brix yang dihasilkan tinggi dan menit berikutnya rendah. Brix tertinggi pada kecap yaitu pada menit ke-60, di mana Brix yang dihasilkan itu sekitar 51,2%. Sedangkan Brix terendahnya pada perlakuan awal yaitu 27,3%. Selanjutnya, evaporasi berperan dalam proses pengolahan pangan yaitu pengawetan. Hal ini berupa pengurangan kadar air dari suatu bahan sehingga dapat memperpanjang umur simpan suatu produk agar dapat dikonsumsi dalam jangka panjang. Pada bidang teknik pertanian, penerapan evaporasi dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan
suatu bahan pangan atau produk hasil pertanian seperti pembuatan selai, di mana selai itu merupakan produk semi basah, maka evaporasi berusaha mengurangi kadar air di dalam sari buah. Kedua, gula di mana nira encer dari proses pemurnian akan diuapkan dengan cara evaporasi. Dan ketiga, yaitu jelly, di mana evaporasi ini berguna untuk proses pemanasan hingga jelly mengental dan produk-produk pertanian lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penutup pokok bahasan kelima. Di sini kesimpulannya adalah, adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil praktikum ini adalah viskositas dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik, maka viskositas akan turun, dan semakin rendah suhu, maka viskositasnya semakin besar. Lalu di sini ada saran. Adapun saran dalam praktikum ini adalah dalam melakukan praktikum viskositas ini harus teliti dalam menentukan kecepatan konstan, waktu dan nilai speed yang didapatkan supaya mendapatkan hasil yang akurat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.